Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita menuju masjid ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan dzikir dan juga kita lanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh, mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, InsyaAllah ke derajat hambanya yang paling tinggi. InsyaAllah juga akan membalas dengan surga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita awali dengan dzikir pagi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi
faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ubtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sebelum ke kajian Al-Hikam ini, saya mengingatkan minggu depan untuk kain selengnya dikumpulkan ya. Minggu depan sudah tanggal muda toh. Nah, ini nanti dikumpulkan. Oke, kita sampai ke pasal 69. Qata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi. Allah itu memutus orang-orang as-sairin, orang-orang yang sedang berjalan menuju kepadanya, wal wasilin, dan orang yang sudah sampai kepadanya, an ru'yati a'malihim, dari melihat amalnya, wa syuhudi ahwalihim, dan menyaksikan keadaan dirinya. Amma sairuna,
adapun orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah tadi, kenapa dia kemudian diputus oleh Allah untuk melihat amalnya dan menyaksikan dirinya, menyaksikan keadaannya, maksudnya melihat amalnya itu kagum, bangga dengan amalnya. Itu kenapa? Fali annahum lam yatahaqqaqus sidqa ma'allahi fiha. Karena orang-orang yang sedang berjalan ini, jadi ini golongan as-sairun, itu dia ketika dia melakukan amal itu belum sungguh-sungguh karena Allah. Jadi ikhlasnya belum 100%. Jadi dia kemudian tidak melihat amalnya, pokoknya yang penting sudah dijalankan. Wa ammal wasiluna, sementara orang yang sudah sampai kepada Allah itu fali annahu, kenapa kok dia tidak melihat amalnya? Karena dia itu ghayyabahum bisyuhudihi anha, karena fokusnya dia itu adalah menyaksikan menyaksikan keberadaannya Allah. Ya, jadi fokusnya itu kepada Allahnya, tidak kepada amalnya. Ya, sekarang kita bahas dulu. Ini kan ngomong level orang nih di dalam melakukan perintah maupun meninggalkan larangan Allah. Level pertama itu ada orang yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi mungkin karena orang, ya kan? Misalnya ada orang itu mau sholat ya karena ada temennya atau diajak orang lain. Oh, saya sholat, biasanya nggak pernah sholat, tapi karena itu diajak orang terpaksa sholat, itu. Atau dia tidak mau melakukan itu karena ada orang. Jadi saya nggak mau karena dia. Nah itu juga termasuk level-level paling bawah nih. Jadi betul-betul dia bukan karena Allah ini, melakukan sesuatu bukan karena Allah. Karena kalau kita ingat hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Itu atas peristiwa di mana ketika hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, ada seorang sahabat yang dia hijrah bukan karena Allah, dia hijrah karena ada perempuan yang ditaksirnya hijrah. Nah, jadi saya hijrah karena orang itu hijrah, nanti kalau sampai sana saya nikahi. Nah, kan gitu, Pak. Beda ini. Kalau hijrah karena Allah sudah tidak mikir apa-apa nanti di sana dapat apa, saya adalah karena Allah saja. Jadi level pertama itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah. Level kedua itu melakukan sesuatu karena sekedar memenuhi, ini adalah perintah Allah. Ya, jadi menggugurkan kewajiban. Nah, ini kan level yang kedua nih, menggugurkan kewajiban. Kalau ditanya sudah sholat, sudah. Ya sudah kan. Yang penting sudah sholat. Perkara sholatnya benar tidak benar, diterima tidak diterima, yang penting sudah sholat. Itu ya. Nah, ini level yang di atas sedikit. Di atasnya lagi ada orang yang kemudian dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada janji Allah di sana. Misalnya saya itu memperbanyak sedekah karena Allah menjanjikan kalau kita sedekah itu akan diganti sekian kali lipat. Nah, itu kan. Sehingga akhirnya melakukan sesuatu itu karena apa? Karena iming-iming dilipat gandakan tadi. Itu ini level yang sudah lebih baik. Ya, tadi kan level ada kesadaran ini kewajiban yang saya laksanakan, larangan saya tinggalkan. Tapi kemudian yang ini saya pengen lebih baik lagi. Kenapa? Karena Allah menjanjikan ABC. Termasuk ketika karena Allah menjanjikan surga dan
neraka. Sehingga kita ketika melakukan sesuatu karena pengen dapat surga dan meninggalkan neraka. Nah, ini level yang kita sebut sebagai as-sairin tadi. Orang yang sedang menuju Allah, tetapi melalui pintu ini, pintu di mana kesadarannya itu melakukan sesuatu yang terbaik, kan ada iming-imingnya. Nah, kalau kemudian Allah tidak ngasih iming-iming, ya mungkin tidak melakukan. Tapi karena Allah menjanjikan bagi orang yang melakukan misalnya tadi sedekah tadi, Allah lipat gandakan. Misalnya in tuqridullaha qardan hasanan yudhaifu lahu wa yaghfir lakum. Kalau orang itu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya sedekah, maka Allah akan melipat gandakan apa yang dipinjamkannya dan mengampuni dosanya. Karena itu dia kemudian melakukan itu. Salah tidak? Ya tidak salah. Ini karena level yang sedang menuju kepada Allah yang disebut di sini sebagai as-sairun. Nah, level yang kemudian sebagai wasilun sampai kepada Allah itu apa? Yaitu level di mana orang melakukan sesuatu itu sudah pikirannya cuma karena Allah meminta, maka saya pengen mendapatkan ridhonya Allah. Ya kan, kalau kita lihat level seperti ini, kalau dicontohkan oleh Rasulullah itu ketika Rasulullah sholat malam, jadi beliau ini jam tidurnya ini kira-kira begitu habis sholat isya, makan malam, tidur. Ya, kalau sholat isya ini kalau mungkin pas sekarang ini jam kita ini sekitar jam 7, ya makan, kira-kira tidurnya beliau jam 8. Jam 8 nanti jam 12 kira-kira nih itu beliau sudah bangun sholat tahajud. Sholat tahajud dari jam 12 itu kira-kira sampai mau subuh. Nah, kalau hari ini jam subuhnya jam 4 kurang, berarti kira-kira sampai setengah 4. Itu. Dan ya bisa dibayangkan itu sholat terus, Pak. Sholat dalam kondisi di mana ketika satu rakaatnya berdirinya itu lama sekali. Maka ketika ada sahabat yang pengen ikut beliau sholat tahajud, habis itu kapok mengikuti beliau karena sholat tahajudnya lama. Itu sama seperti kita kalau ada sholat tarawih itu kok lama. Nah, ini sudah besok kalau imamnya ini saya nggak ikut, gitu kan? Gitu kira-kira begitu ya. Itu Rasulullah itu mencontohkan begitu. Jadi beliau itu rutin, gitu kan? Ya kira-kira tadilah mungkin sekitar 3 jam sampai 4 jam itu beliau sholat dan berdirinya lama. Maka kan digambarkan bahwa beliau ini kakinya bengkak-bengkak, berdiri lama itu bengkak, Pak. Mungkin kalau saya berdiri lama boyoan itu kalau saya itu kira-kira begitu. Nah, ini berdiri lama, rukuknya lama gitu. Ya kan ketika ada sahabat yang ikut itu begitu habis Al-Fatihah bacanya surat Al-Baqarah. Nah, itu ya. Kita masuk begitu, wah Al-Baqarah kalau cuma 10 ayat enggak apa-apa. Nah, ini Al-Baqarah dibaca semua. Nah, kira-kira ini kalau kita baca Al-Baqarah, Pak, berapa menit itu? Nah, itu ya. Lawang sambil duduk aja kita baca full surat Al-Baqarah saja kayaknya nggak betah, apalagi sambil berdiri. Nah, itu ya. Nah, itu kira-kira membayangkan itulah Rasulullah. Nah, maka istrinya kemudian merasa kasihan dengan suaminya. Dia kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, engkau ini kan seorang Rasul, di mana engkau dijamin masuk surga, ya kan? Kenapa harus capek-capek sholat malam begitu lama? Apa jawaban Rasulullah? Apa enggak boleh aku ini disebut sebagai hambanya Allah yang bersyukur? Nah, itu Pak. Mungkin kalau kita ini sudah dijamin masuk surga, ya sudah santai, sudah istilahnya sudah punya kartu pas, ya nggak perlu kan gitu. Itu ya. Maaf itu kalau kemudian yang beragama sebelah yang mengatakan sudah dijamin masuk surga, ya diampuni dosa-dosanya, ya santai aja gitu kan. Kalaupun misalnya mereka tidak
tidak beribadah, sudah ada yang menebus dosa, selesai, gitu kan? Tapi ini coba bayangkan, Rasulullah itu nggak begitu. Jadi Rasulullah itu mengatakan, apa nggak boleh aku disebut sebagai hambanya Allah yang bersyukur. Nah ini level yang sudah sampai kepada Allah, Pak. Nah ini kan kalau kita merujuk kepada diri kita ini levelnya di mana? Ya mungkin kita levelnya di as-sairun itu tadi. Orang yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada janjinya Allah. Itu sebabnya ada orang yang kemudian dia rajin tahajud ketika dia punya masalah. Kenapa? Karena dia yakin kalau dia tahajud, itu Rasul mengatakan bahwa sepertiga malam itu waktu yang terbaik untuk berdoa, pasti Allah mengabulkannya. Sehingga ketika dia punya masalah, dia datang kepada Allah, rajin tahajud. Begitu masalahnya selesai, tahajudnya selesai. Itu kan gitu. Tapi kalau nanti sudah sampai di wasilun tadi, masalahnya selesai, dia tetap tahajud. Karena dia bukan fokus pada tahajudnya, dia hanya merasa itu tadi seperti Rasulullah tadi. Saya pengen disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Jadi sudah sampai ini tadi dia fokusnya kepada Allah saja. Fokus kepada Allah. Nah kita ini kalau kita ditanya apa alasannya bapak-bapak itu sholatnya di masjid? Apakah sholat di rumah tidak sah? Kalau ditanya begitu, jawabannya apa? Nah, orientasi kita pahalanya lebih besar daripada di rumah, sehingga kita kemudian termotivasi ke masjid, kan gitu Pak? Yaitu kita as-sairun itu, gitu kan? Nah, tapi itu kan jauh lebih baik nih, ini kan artinya keyakinan akan janjinya Allah gitu loh. Jadi apakah level orang seperti ini salah? Tidak. Ada orang yang sedekah itu karena dia pengen mendapatkan pengembalian dari Allah. Salah enggak? Enggak salah. Karena dia yakin janjinya Allah. Tapi kan levelnya itu tadi di situ ini ya. Jadi maka kemudian di sini disebutkan orang yang seperti ini as-sairun maupun wasilun, dia ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, itu diputus oleh Allah untuk melihat amalnya. Ngitung-ngitung amalnya. Jadi orang ini insya Allah nggak ngitung amalnya, dia fokusnya tadi, saya hanya ini, pokoknya yang penting nanti Allah kasih. Tapi kalau orang yang menggugurkan kewajiban, itu tadi pasti ngitung-ngitung. Maka hati-hati ini kalau kita masih ngitung-ngitung amal kita, berarti ini levelnya belum sampai as-sairun nih Pak, kalau masih ngitung-ngitung amal ini. As-sairun aja belum, apalagi wasilun. Ngitung-ngitung amal itu gimana? Kemudian misalnya kita merasa kita, atau misalnya gini ya, ada sebuah kebaikan yang kemudian di situ kita merasa ikut berkontribusi di dalamnya, sehingga ketika nama kita tidak disebut, kita merasa wah ini kok wah ini gimana ini orang ini nggak tahu apa ini, kalau bukan karena saya nggak bisa. Nah itu loh, hati-hati Pak. Jadi setan itu memang menggelincirkan itu dengan berbagai cara. Ya salah satu caranya adalah mencoba mengompori kita. Kamu itu orang hebat, kamu orang soleh, amalmu luar biasa. Nah itu, sehingga ketika kemudian tidak disebut, itu dia merasa wah ini orang ini kok tidak menghargai saya. Maka ada contoh yang seperti ini yang bagus ya. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini Umar bin Khattab itu kemudian wilayah kekuasaannya semakin luas. Kok bisa? Ya karena tadi setiap beliau melakukan diplomasi dakwah Islam ke negara-negara sekitar. Nah, jadi kalau kemudian ada yang menentang dan kemudian melakukan perlawanan, ya artinya ketika didakwai malah emosi begitu ya. Nah, maka kemudian juga ada perang di sana. Jadi perang itu bukan merupakan
alat dakwah, bukan. Perang terjadi karena ada pihak yang kemudian melakukan penyerangan gitu ya, sehingga akhirnya terjadilah peperangan. Nah, panglima perang saat itu yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sebelumnya beliau juga menjadi panglima perang pada saat Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi ini berlanjut lah istilahnya, kalau di sini itu panglima TNI ketika presidennya ini atau ganti presiden dia tetap panglima TNI gitu, kira-kira begitu. Jadi ini Khalid bin Walid menjadi panglima perang itu kenapa? Karena Khalid bin Walid ini merupakan orang yang memiliki kecakapan di dalam peperangan. Nah, saya flashback dulu. Khalid bin Walid ini masuk Islamnya kapan? Khalid bin Walid ini masuk Islamnya termasuk generasi terakhir, Pak. Pada saat menjelang terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ketika Rasulullah menaklukkan Makkah di tahun 7 Hijriah. Itu tanpa peperangan. Dan pada saat itu, sebelum ini Khalid bin Walid bahkan menjadi panglima perangnya kaum kafir Quraisy ketika kaum kafir Quraisy mengalahkan pasukan Islam pada perang Uhud. Jadi pada saat perang Uhud kan kalah nih. Yang panglima perangnya itu siapa? Khalid bin Walid. Panglima perang Quraisy ini, Pak, Khalid bin Walid, yang kemudian punya strategi naik ke atas bukit, menguasai atas bukit sehingga bisa menyerang ke bawah. Itu Khalid bin Walid. Kecakapannya hebat di dalam peperangan. Maka kemudian ketika tadi di akhir pemerintahan Rasulullah, ketika menjelang Rasulullah wafat, beliau diangkat menjadi panglima perang. Nah, jadi ini pengangkatannya ini setelah beliau masuk, kan tadi kira-kira tahun 7 Hijriah, beliau diangkat menjadi panglima perang itu tahun 10 Hijriah. Jadi sejak awal akhir masa pemerintahan Rasulullah, beliau sudah menjadi panglima perang. Nah, karena memang Khalid memiliki kecakapan di situ. Dilanjutkan masa Abu Bakar, dilanjutkan lagi masa Umar. Nah, Umar melihat ada potensi, ini ada potensi, Pak, namanya orang kalau sudah menjabat terus-menerus itu ada potensi merasa dirinya paling berkuasa, paling hebat. Maka pada saat terjadi peperangan, ini sedang memimpin perang, bukan kemudian dia ada di Madinah rapat kabinet, enggak. Beliau sedang memimpin perang. Saat itu kemudian Umar nulis surat pergantian pemimpin perang. Pada saat beliau memimpin perang, jadi bikin surat keputusan itu ya, Khalifah Umar mengganti Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang, panglima perang. Nah, itu Pak, kira-kira ini kalau Bapak itu sedang berjuang gitu, tiba-tiba diganti, rasanya gimana? Wah, itu mungkin kalau orang enggak itu sudah kalau ini ngapain ini saya ini perang gitu ya, tiba-tiba diganti, saya mundur aja belakang. Enggak. Jadi pada saat berkecamuk perang itu, ini ada sahabat yang mengantarkan SK tadi, Pak. Coba rasanya gimana tuh? Lagi perang, terus kemudian SK disampaikan. Khalid baca, terus Khalid tutup. Khalid mengatakan, ya saya terima, tapi ini saya selesaikan dulu. Kata Khalid begitu. Jadi sudah disebutkan penggantinya. Khalid diberhentikan dan disebutkan penggantinya. Apa alasan Khalid kemudian saya selesaikan dulu? Kenapa? Karena ini kalau kemudian tiba-tiba saya sampaikan, ini bisa bubar nih pasukan saya. Jadi begitu selesai, Pak, perang selesai, beliau terus menyerahkan kepemimpinannya kepada yang ditunjuk. Legowo, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Umar kok mengganti Khalid? Kan Khalid ini terbukti sudah bertahun-tahun kalau memimpin perang pasti menang. Oh, itu ya. Kalau memimpin perang pasti menang.
Maka kan ini ada riwayat di mana di zaman Umar itu sampai kekuasaannya itu sampai Spanyol atas perjuangan dari Khalid bin Walid, ya kan? Masuk sampai di apa ya itu ke Spanyol atau apa? Andalusia, benar ya? Andalusia, Gibraltar itu ya. Nah itu sampai di sana. Itu perjuangannya Khalid bin Walid itu. Jadi luar biasa Khalid bin Walid itu. Padahal ini kalau kita lihat zaman dulu, ini kan kekuasaan Romawi. Kekuasaan Romawi itu luar biasa kuatnya. Ya, kalau zaman sekarang itu Amerika gitu kira-kira begitu. Tapi itu bisa dikalahkan. Nah, orang yang sudah sehebat itu pun Umar khawatir nanti dia terjerumus nih, merasa dirinya hebat. Itu yang ditakuti Umar. Bukan karena nggak benar, enggak. Karena kalau dia sudah merasa dirinya hebat, itu bermasalah. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, karena dia merasa, wah ini saya ini. Oh ini kalau nggak saya nggak bisa menang. Nah itu loh, ya Pak. Itu kalau memimpin perang gitu. Termasuk kita ini Pak ini. Ya termasuk saya barangkali ya. Ya, kalau saya misalnya, saya pimpin sholat misalnya jadi imam, nah itu juga bahaya itu. Bahaya bisikan setannya. Kalau apa namanya nanti kalau nggak ditunjuk sebagai imam, wah nggak mau ya nggak bisa juga begitu ya toh. Ya tetap saja siapapun yang menjadi imamnya ya kita ikuti kan gitu. Jadi kita ini belajar di dalam sholat itu kita banyak belajar tentang masalah kepemimpinan. Ketika menjadi imam maka dia akan diikuti oleh makmumnya. Tetapi ketika dia salah maka makmum berhak untuk mengingatkan. Itu kalau di dalam sholat kan begitu. Memang imamnya salah ya diingatkan. Jangan kemudian diingatkan nggak mau, itu nggak boleh dong. Jadi kalau jadi pemimpin salah diingatkan ya wajar-wajar saja. Jangan kemudian diingatkan nggak mau. Tetapi ada misalnya gini. Kalau kita ini menjadi imam, diingatkan makmum, kita merasa benar, ya lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau diingatkan makmum, kemudian dia tahu salahnya, masih ngeyel, itu kebangetan itu ya. Jadi diingatkan kok masih ngeyel itu kebangetan. Ini kalau dalam sholat itu jelas aturan mainnya. Nah kembali ke sini tadi, bahwa banyak orang tergelincir ketika dia melakukan amal tadi sebenarnya kan sudah baik nih, tapi kemudian diungkit-ungkit ini karena engkau yang melakukannya, kalau bukan engkau nggak bisa. Ini kalau kita jadi pemimpin itu Pak gitu. Ya termasuk ini hari-hari ini kenapa kisruh, ya ini bukan kisruh ya, gaduh gitu ya. Gaduh itu ya karena tadi apa ya, proses suksesi kepemimpinan ketika kemudian konsepnya adalah aku, bukan konsepnya adalah program, itu bahaya. Sebenarnya negara ini kan sudah disusun. Kalau zaman dulu ada GBHN dan seterusnya perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, panjang itu kan zaman dulu ada. Nah, kenapa begitu? Karena arahannya program, sehingga siapapun nanti yang menjadi pemimpin berikutnya ya mengikuti programnya. Nah karena kita kemudian berpikir aku, ini kalau nggak aku yang menjalankan, itu nggak bisa. Maka berupaya supaya ya aku lagi, gitu kan. Nah itu yang menjadi masalah itu di situ sebenarnya. Ya tadi ini keakuan kita. Maka orang yang tadi di level di bawah as-sairun itu dia melihat amalnya tadi. Wah ini aku itu kalau sudah ngomong aku, nah itu dia melihat amalnya. Maka tadi di sini disebutkan kalau sudah sampai as-sairun, dia melakukan amal kan ada janji Allah nih, nggak apa-apa. Pasti dia nggak mikir ini karena aku, nggak, ini karena saya pengen mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Nah, itu level yang baik lah. Level berikutnya ya sudah, ini saya hanya Allah saja. Yang saya tuju Allah, dibalas nggak dibalas saya tetap lakukan, kan gitu Pak, ya toh.
Kalau kemudian kita ini mikirnya kalau nggak dibalas, ini kan saya kemarin mendengarkan kesaksian dari dulu misionaris ya. Ini bahaya juga ya. Jadi cara membolak-balikkan hati di level yang orang-orang bawah ini, yang tadi di bawah level sairun, yang tadi yang penting melakukan kewajiban itu tadi. Itu gini. Jadi dia di desa itu ya, gerakan misionaris itu dikumpulkan warga desa itu, terus ditanya, jenengan itu kalau berdoa caranya gimana? Oh ya berdoa ya minta kepada Allah. Berarti kalau minta kepada Allah pasti dikabulkan. Iya pasti dikabulkan. Itu jawabannya gitu, Pak. Ya, coba sekarang jenengan ya. Ini tak kasih waktu 1 minggu ya toh. Jenengan donga, ya Allah paringi kula apa? Misalnya wedhus, misalnya ngoten. Ini orang desa nih. Ya Allah, tolong berikan saya kambing. Wah, ini tak kasih waktu 1 minggu ya. Jenengan, nanti kita ketemu lagi nggih. Wah, nggih. Seminggu kemudian dikumpulkan Pak orang-orang ini. Pripun seminggu sampun jenengan doa sudah dikabulkan. Mboten itu. Yang jaluke wedhus itu ya Allah berikan saya kambing. Enggak dikabulkan. Ya sudah, tak kasih waktu lagi nggih 1 minggu nggih. Jenengan donga teng sinten? Gusti Allah. Ya wis. Berikutnya sudah 2 minggu kan? Ditanya lagi, dikabulkan? Belum Pak. Nah, oh mungkin berarti jenengan dungane keliru. Wah gitu kan. Maka kemudian ini lho carane dungane. Carane dungane ngene. Disebutkan sehingga kemudian tidak meminta kepada Allah. Dia kemudian menyebutkan cara doanya gini ya. Wes jenengan melu jenengan ikuti cara saya. Wah diajarkan caranya begini. Nah, gitu kan? Wes. Nah, kita ketemu seminggu lagi. Ya sudah. Seminggu lagi dia sudah bawa kambingnya. Nah, gitu kan gitu. Nah, jadi ketika seminggu lagi sudah berdoa, caranya seperti yang saya ajarkan sudah Pak. Nah, karena jenengan sudah berdoa, itu langsung dikabulkan. Loh ini saya sudah dititipi ini untuk jenengan semua gitu Pak. Nah makanya mulai sekarang kalau doa caranya gitu. Oh ya gitu Pak. Ini bahaya Pak. Ya kan karena ini tadi orang yang level bawah itu sangat mudah untuk dipengaruhi yang hal seperti ini. Nah level keimanan kita ini ya oke lah mungkin kita belum sampai wasilun, tapi kita ini berupaya meyakini bahwa apa yang Allah janjikan benar. Dan ketika itu sudah berjalan, kita akan nanti merasakan levelnya naik. Kalau sudah levelnya naik Pak, mau misalnya tadi kita bicara tentang sedekah. Sedekah itu kemudian berlipat ganda atau tidak, maksudnya dalam bentuk, kan kita ini biasanya punya persepsi sendiri kan. Kalau saya sedekah 100.000, wah ini janji Allah itu akan dilipat gandakan menjadi 1 juta ya kan gitu ya. Karena 10 kali. Itu persepsi kita. Gitu kan. Nah, begitu besok enggak dapat terus gimana? Gitu ya. Ya mungkin untuk orang-orang level ini kan wah ini ternyata enggak dikabulkan gitu. Saya sudah sedekah ini. Tapi saya yakin Pak bahwa ketika orang pada level ini Allah pasti akan memberikan. Karena levelnya lagi sini, lagi baru sampai belajar di sini. Sampai belajar, oh ternyata Allah menjanjikan ini. Maka pada level seperti ini, orang yang biasanya baru belajar, itu pasti dikasih. Karena Allah itu hadir untuk memberikan sinyal. Allah menepati janjinya. Gitu. Nah, kita ini harapannya sudah lebih dari itu gitu. Artinya sesuai ekspektasi kita atau tidak, kita kemudian naik levelnya wasilun itu husnudon tadi. Kok saya nggak diganti ya berupa harta, tapi bisa jadi kita punya keyakinan Allah mengganti saya lebih mahal daripada sekedar tadi 100.000 jadi 1 juta atau 1 juta jadi 10 juta. Saya akan mendapatkan surganya Allah. Kan itu cara mikirnya kita yang sudah naik levelnya. Tapi kalau yang ini tadi, insya Allah itu tadi kalau orang baru belajar Pak, ngetes Allah, itu pasti dikabulkan. Karena Allah ngasih sinyal. Ya meskipun beda-beda ya levelnya ya. Karena ketika saya nonton kesaksian orang yang mu'alaf itu ya,
Ini cerita menarik orang mu'alaf. Orang-orang bule ya, saya sukanya nonton yang orang-orang bule yang mu'alaf itu cara berpikirnya bagaimana gitu. Jadi ini ketika dia belajar Islam, jadi baru belajar Islam, belum masuk Islam, belajar Islam. Kemudian dia mengetahui bahwa bulan Ramadan itu bulan yang baik. Maka kan banyak orang-orang yang belajar Islam itu biasanya ikut puasa gitu selama Ramadan gitu, ikut melakukan amal-amal soleh. Pada saat dia kesulitan, ini ada cerita seorang mu'alaf itu, dia belum masuk Islam. Di bulan Ramadan itu dia kesulitan keuangan. Itu ceritanya begitu, Pak. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena dia sudah mendapatkan informasi bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah hari di mana sangat istimewa. Bulan Ramadan sendiri itu dilipat gandakan pahalanya kan gitu. 10 hari itu lebih istimewa lagi. Maka di saat 10 hari terakhir Ramadan, ini belum muslim nih. Oh, enggak puasa juga. Pada saat dia kesulitan keuangan, dia malah sedekah. Gitu, Pak. Jadi dia kemudian bikin takjil dan sebagainya untuk orang-orang Islam yang berpuasa. Dan begitu selesai Ramadan, ada sebuah peristiwa yang kemudian dia dapat rezeki nomplok kira-kira begitu. Yang hutangnya sekian itu langsung selesai. Nah, itu. Ini artinya tadi sinyal, mungkin ketika kita bicara tentang yang kemarin ya, Nur Basiroh itu sampai kolbu itu sampai ke situ tuh, ya kan? Jadi Basirohnya ketemu gitu. Oh iya ya, ternyata betul gitu ya. Betul bahwa Allah itu melipat gandakan apa yang saya sedekahkan. Maka kemudian kolbunya menggerakkan dia, sudah saya masuk Islam. Segampang itu. Itu tadi level. Ketika orang mau ngetes Allah itu ada caranya. Artinya ada jalannya. Kalau memang Allah ngasih hidayah. Dan itu bukan hanya yang sudah Islam. Lah kita sudah Islam kok. Maka kalau orang-orang Islam itu insya Allah jauh lebih mudah. Mau sudah dapat hidayah. Ini belum muslim ini. Tapi kemudian Allah kasih hidayah dengan cara seperti itu. Nah, kembali ke sini, maka orang yang masih melihat amal, ini masih melihat amal, itu berarti levelnya belum nyampe. Kita itu masih melihat amal kita, diri kita, itu berarti belum nyampe. Yang butuh kepada Allah adalah kita. Allah nggak butuh kepada kita. Kita sholat, nggak sholat, itu kira-kira mengurangi keagungan Allah nggak? Enggak. Semua manusia di bumi tidak sholat. Itu apakah Allah kemudian menjadi rendah? Tidak. Allah tetap maha tinggi. Gitu. Jadi Allah nggak butuh sholat kita. Apakah Allah butuh sedekah kita? Enggak. Yang butuh sedekah itu kita. Nah ini kan kita kan balik-balik, Pak. Ketika kita sedekah untuk membantu orang miskin, sebenarnya yang butuh itu kita atau orang miskin itu? Kita sedekah kepada orang miskin. Yang butuh itu siapa? Yang butuh itu yang nyedekahi atau yang disedekahi? Kan sebenarnya kita yang butuh, Pak. Kita kenapa sedekah? Karena kita butuh kepada Allah gitu loh. Jadi kalau kemudian kita ini merasa berjasa kepada orang yang kita sedekahi, salah. Gitu loh. Jadi salah. Nggak, bukan kita. Nah, ini termasuk dakwah. Kita dakwai orang itu, ya toh, yang butuh itu kita atau orang yang kita dakwai. Kalau kita berpikir, wah orang ini butuh didakwai nih, karena orangnya nggak benar. Terus kita dakwai. Masalahnya, kalau kemudian orang ini tidak mau mengikuti kita, kalau kita ngomongnya begitu, pasti kita kecewa. Oh ya orang ini diomongi kok angel ya, wes jan bangetan gitu. Tapi kan sebenarnya butuh kita, karena ketika kita mendakwai dia, ini merupakan perintah Allah. Ya ini saya hanya diperintah Allah untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Didengarkan, nggak didengarkan urusannya dia. Gitu loh Pak. Maka kalau kita ini ketemu orang, gitu, kita mengingatkan, marah, ya jangan kemudian ikut marah Pak.
Kita ini kan kalau ngomongin orang yang marah kita marah, emosi. Ya untuk apa? Wong tujuan kita itu bukan membuat dia ini berubah. Artinya perubahan itu urusannya Allah ya, yang membolak-balikkan hati. Tugas kita ini adalah menyampaikan. Diterima atau tidak terima bukan urusan kita. Itu. Ini penting ini saya mengingatkan kepada kita semua, karena banyak orang yang ketika dia menyampaikan sesuatu nggak diterima itu terus marah, jengkel gitu. Nah ini orang sudah nggak usah, ini orang ini susah, ini kandanannya angel, gitu ya. Ya tugas kita cuma menyampaikan, perkara dia terima atau tidak terima ya sudah urusannya Allah. Tinggal ini kan hanya masalah teknik komunikasinya yang mungkin barangkali perlu dibenerin, ya toh. Maka kan Allah itu menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang itu kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu apa? Macam-macam. Kalau bahasa kita ini menerjemahkan hikmah itu artinya apa? Bijaksana. Sebenarnya kalau diomong bijaksana masih levelnya itu, hikmah itu lebih dari bijaksana gitu. Jadi hikmah itu ya ada pertimbangan-pertimbangan sehingga orang tidak harus dengan kata-kata, tapi dia bisa melihat apa yang kita lakukan itu dengan hikmah, ya kan? Ada orang yang kemudian misalnya kalau kita contoh ya, beberapa cerita tentang zaman dulu, di zaman Rasul, orang-orang yang masuk Islam itu karena melihat akhlak Rasulullah yang luar biasa, sehingga kemudian mereka masuk Islam. Tidak perlu dengan mengajak untuk masuk Islam, tapi ketika Rasulullah itu menunjukkan karakternya, maka kemudian membuat orang tertarik, gitu ya. Nah itu hikmah itu. Jadi kita ini kalau menyampaikan sesuatu ya pertama dengan hikmah. Yang kedua dengan mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu apa? Nasihat yang baik. Ya tadi ngomongin orang itu. Jadi kalau ngajak kepada kebenaran diomongi. Yang ketiga, jadilhum billati hiya ahsan. Diskusi. Ya sebenarnya kalau bahasa jadalah itu kalau saya lebih tepatnya berdebat, nah, gitu ya, melakukan tukar argumentasi tetapi dengan ahsan, dengan baik. Nggak boleh kita itu berargumentasi tapi tidak dengan baik, emosi dan sebagainya. Jadi kalau kita itu pengen ngajak orang diskusi yang baik, tidak menang-menangan, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Maka di dalam kita berdakwah Allah sudah menyampaikan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kita ngajak orang sholat, orang itu mau sholat atau tidak sholat, tidak perlu kita paksa. Yang penting kita sudah menyampaikan. Sehingga kalau kita paham ini, kalau kemudian ada orang yang ternyata kita dakwai, akhirnya kemudian mengikuti, kita sadar itu bukan saya, itu karena Allah. Itu bukan karena saya, tapi karena Allah. Nah kira-kira begitu ya. Sehingga ini tadi kita itu melakukan sesuatu karena Allah saja. Hasilnya juga bukan urusan kita. Oke, saya kira itu sementara. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.